Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kemudian Allah melanjutkan kisahnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, tempat tinggalnya Maryam yang menyatu dengan Masjidil Aqsa itu, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam itu ada rizki, ada makanan, ada makanan, ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat kaget Nabi Zakaria. Lalu bertanya Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana ini kamu dapatkan makanan-makanan ini? Walaupun di dalam sebagian riwayat disebutkan Siti Maryam ini mendapatkan buah-buahan yang tidak sedang musimnya katanya. Mendapatkan makanan-makanan yang tidak ada di daerah itu katanya. Ya, itu riwayat. Tapi yang jelas mendapatkan makanan yang kemudian itu membuat Nabi Zakaria kaget sehingga harus bertanya. Qala ya Maryamu anna laki hada. Hai Maryam, dari mana ini kamu dapatkan? Siapa yang memberikannya kepada kamu? Ini juga salah satu prinsip yang harusnya kita jadikan sebagai prinsip di dalam keluarga soleh dan solehah kita. Apa prinsipnya? Prinsipnya agar di dalam keluarga kita tidak ada barang haram yang masuk dalam keluarga kita. Semuanya jelas. Makanya ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Nabi Zakaria. Qala ya Maryamu anna laki hada. Dari mana kamu dapatkan ini? Kalau semua keluarga, semua istri atau suami semua menerapkan prinsip ini, insya Allah keluarganya aman. Kalau tiba-tiba seorang suami bawa uang ratusan juta ke rumah, harusnya seorang istri yang soleha bertanya kepada suaminya, ini dari mana ini mas? Bisa dipertanggungjawabkan kan tidak ini? Jangan sampai itu adalah hasil korupsi atau hasil dari uang yang haram. Kalau ini diterapkan di dalam keluarga, insya Allah keluarganya aman, tidak ada yang terkena kasus, tidak ada yang kena penjara dan lain sebagainya. Ini prinsip yang diajarkan oleh keluarga hebat ini, keluarga yang soleh-solehah. Yang karena itu diterapkan prinsip-prinsip kesolehan ketakwaan, dan karena itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Maryam yang solehah itu menjawab, qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Disebut karamah karena Maryam bukan nabi. Mukjizat itu kalau diberikan kepada orang selain nabi biasanya disebut karamah, bukan mukjizat. Mukjizat itu khusus diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Dan ini bagian dari karamah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam untuk menunjukkan kesolehan, ketakwaan dan kesucian Maryam. Dan di sini kemudian Maryam melanjutkan, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hitungan. Nah, ini sekaligus menunjukkan keberhasilan Nabi Zakaria dalam mendidik Maryam. Dididik dengan nilai-nilai keislaman, keimanan yang sangat kuat sehingga bisa menjelaskan masalah ini dari perspektif keimanan. Seorang anak yang masih kecil bisa menjawab innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini menunjukkan hasil pendidikan yang sukses. Dia memiliki keimanan yang sangat kuat. Hunalika da'a Zakaria rabbah.
Nah, jawaban Maryam kepada Nabi Zakaria ini yang menunjukkan keimanannya yang sangat kuat, ternyata menginspirasi Nabi Zakaria yang seperti kita ketahui dalam kisahnya, Nabi Zakaria ini juga sudah lama tidak punya anak, bahkan sudah tua. Tapi ketika melihat karamah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam, ini menginspirasi Nabi Zakaria. Dan spontan langsung hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ, di tempat itu, masih di dalam mihrab itu, belum keluar dari ruangan Maryam, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak cucu yang thayyibah, yang soleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Padahal Nabi Zakaria usianya sudah sangat tua. Bahkan istrinya pun sudah tua dan selama ini tidak punya anak. Tapi mendengar jawaban Maryam itu terinspirasi dengan inspirasi keimanan yang sangat kuat kepada Allah. Dan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini sebagian ulama mengatakan kepada kita, di antara momen yang bisa dimanfaatkan untuk berdoa, dan momen itu adalah momen yang sangat baik untuk berdoa, adalah ketika kita melihat seseorang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah momen yang baik untuk berdoa kepada Allah, memohon sesuatu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping agar kita juga tidak muncul rasa iri kita menyaksikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu. Maka sunnahnya kita manfaatkan momen itu untuk berdoa kepada Allah. Semoga ini menjadi momentum yang baik untuk mendapatkan ijabatu dakwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.